Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Duhal Jumuah, NIM 210101171300083, akan mempresentasikan mengenai jurnal ketujuh yaitu State Road 826 Palmetto Express Managed Lanes PDNE Study. Oke. Berikut adalah outline dari presentasi kali ini, yaitu dimulai dari penjelasan singkat, yang kedua maksud dan tujuan, ketiga hasil dan studi rekayasa nilai, keempat metodologi rekayasa nilai, kelima data ekonomi, keenam analisis fungsi dan diagram fast, ketujuh tahap evaluasi, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Oke, baiklah kita mulai dari penjelasan singkat. Sebuah studi rekayasa nilai dilakukan pada 14-18 Mei 2012 untuk meningkatkan proyek pengembangan dan lingkungan pada jalur Jalan Nasional 826. Jalan nasional ini merupakan peningkatan pada pembangunan jalan dengan 2 jalur lebar 11 feet dan 4 jalur 11 feet dengan lebar median dari 4 feet menjadi 12 feet. Panjang perkiraan studi ini yaitu sepanjang 6 mil dengan tujuan untuk menambah 2 jalur pada setiap arah pada posisi pertengahan koridor awal. Jalan ini merupakan salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di wilayah Miami-Dade yang menghubungkan bagian selatan dengan utara sepanjang 18 mil. Nah, diharapkan proyek ini mampu meningkatkan akses, aktivitas, dan rute evakuasi di wilayah ini. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Dilakukannya studi rekayasa nilai ini untuk melakukan identifikasi dan rekomendasi pada nilai-nilai yang bisa ditingkatkan dari biaya konstruksi, perawatan jalan, dan fungsi dari proyek tersebut. Tidak hanya itu, fungsi dasarnya adalah untuk menambah kapasitas dan meningkatkan operasi lalu lintas pada sistem transportasi wilayah ini dengan studi difokuskan pada hal-hal berikut. Yang pertama, tidak ada jalur kanan, kedua jalur gas alam, ketiga hubungan pada setiap rute, keempat tidak ada peningkatan pada jalur pertemuan, kelima jembatan layang jalan 132 NW, keenam jembatan layang jalan 25 NW, dan jadwal jam sibuk atau padat. Ketiga, hasil studi rekayasa nilai. Dari 31 ide desain terpilih, 9 saran desain yang digunakan pada rencana studi rekayasa nilai. Kemudian desain terpilih dianalisa sesuai dengan kriteria evaluasi proyek dengan mengidentifikasi nilai yang paling memungkinkan untuk tercapainya penyimpanan tetapi terwujudnya fungsi dan peningkatan operasi pada jalur ini. Keempat, metodologi rekayasa nilai, yaitu dilaksanakan studi rekayasa nilai dengan melakukan 5 hari seminar atau workshop rekayasa nilai dengan pembahasan sebagai berikut. Yaitu yang pertama tahap pengumpulan informasi, yaitu semua hal yang berhubungan dengan pengembangan proyek dikaji dan dimengerti dengan informasi desain yang diberikan oleh konsultan proyek ini. Kemudian yang kedua, tahap analisa biaya dan identifikasi fungsi. Pada tahapan ini, dianalisa bahwa proyek ini termasuk proyek besar yang dianalisa menggunakan metode FAST. Yang ketiga, tahap kreatif, yaitu semua usulan dikumpulkan dan dipilih berdasarkan kemampuan tim untuk melihat ide yang bisa dikembangkan pada tahap selanjutnya. Yang keempat, tahap evaluasi, yaitu kelebihan dan kekurangan dari tahap kreatif sesuai dengan kebutuhan fungsi lain. Yang kelima, tahap pengembangan, yaitu semua kegiatan rencana dikombinasikan sehingga mampu memperlihatkan hasil rencana yang bisa dilakukan pada realitanya di lapangan. Dan yang keenam, yaitu tahap laporan dan presentasi, yaitu dilakukan presentasi hasil rekayasa nilai dengan rekomendasi hasil revisi pada dokumen kontrak proyek. Kelima, data ekonomi. Pada studi ini digunakan data ekonomi sebagai evaluasi dari estimasi biaya pada tahun berikutnya dari tim konsultan pada 29 Februari 2012 dengan keterangan pada gambar berikut. Jadi year of analysis-nya 2012, kemudian economic planning life-nya itu 30 years starting in 2014, kemudian discount rate or interest-nya 5%, and inflations or escalations itu 3% atau 3%. Yang keenam, analisis fungsi dan diagram FAST. Pada proyek ini dilakukan pengkajian pada analisis fungsi yang dikembangkan oleh tim rekayasa nilai untuk melihat setiap bagian dari elemen proyek dan memastikan bahwa tim rekayasa nilai mengerti dan memahami kebutuhan pengembangan ini secara mendetail. Kemudian dibantu dengan diagram FAST untuk memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan jalur berpikir yang kritis pada saat laporan hasil rekayasa nilai nantinya. Berikut adalah bagaimana metode diagram FAST untuk menentukan dari Straight Road 826 Managed Lanes PDNE Study. Ini bisa dilihat di sini, mulai dari bagaimana, terus kemudian ada mengapa, terus dibahas semuanya di sini.
dengan diharapkan bisa memberikan solusi terhadap proyek ini. Yang ketujuh adalah tahap evaluasi. Pada tahapan ini dilakukan lanjutan hasil dari tahap kreatif, yaitu dengan mengumpulkan ide-ide dan melakukan penyeleksian terhadap kebutuhan kriteria evaluasi. Selanjutnya tahapan ini kemudian dilakukan penilaian dari setiap ide yang diberikan dan dilakukan pemilihan pada nilai terbesar hasil sebagai rekomendasi hasil tim rekayasa nilai. Adapun hal-hal yang diutarakan oleh tim rekayasa nilai sebagai rekomendasi adalah sebagai pada gambar berikut. Jadi ini adalah DS, itu menandakan adalah usulan desain, ada 9 di sini menurut dari tim rekayasa nilai. Ini adalah contoh dari ide rekayasa nilai yang diajukan pada saat dilakukannya workshop, kemudian dilakukan penilaian seperti itu. Dan yang ke-8 adalah rekomendasi. Jadi di kasus ini terdapat beberapa kasus yang dibahas tentang rekomendasi yang diajukan oleh tim rekayasa nilai sebagai rekomendasi sehingga operasional dan biaya yang dikeluarkan itu bisa dilakukan penghematan dan jalur yang direncanakan itu berfungsi secara baik. Oke, mulai dari kasus nomor 6 yaitu mempertimbangkan 4+1 feet dengan bahu jalan penuh pada setiap pengaturan jalur di setiap arah. Alternatif reknilnya itu tetap memakai bahu jalan dari Jalan Nasional 836 ke utara pada pertemuan I-75. Tidak disarankan pelebaran pada tahap ini, hanya dianjurkan untuk pengecatan, penggambaran, dan perbaikan infrastruktur tol. Keuntungannya adalah rendah biaya, langsung bisa diimplementasikan di lapangan, biaya operasionalnya rendah. Dan kerugiannya adalah memungkinkan terjadinya pergerakan yang lambat, berisiko karena menggunakan satu jalur di Florida, dan memperbaiki gambar rumit. Kemudian potensi pendapatan sekitar 5,36 juta dolar dengan rincian sebagai berikut. Bisa lihat di sini ada facility, ada volume, kemudian per jalurnya, kemudian per rata-ratanya per mile berapa, kemudian dari panjang jalannya. Jadi bisa dihitung di sini dan diasumsikan menggunakan 7,6 ADT sebesar kira-kira segini totalnya. 5,36 million. Nah, ini adalah gambar rekomendasi desain dari nomor 6 ini. Di sini ada construction zone-nya untuk dilakukannya itu. Oke, selanjutnya yaitu kasus nomor 13. Dari Jalan 36 ke 58 NW disejajarkan kembali jalur utama di utara ke sepanjang jalan di timur yang berada di depan. Alternatifnya yaitu jika Departemen Transportasi jalur utara jalan, titik tengah trase bisa digeser sekitar 6 feet ke timur untuk mendapatkan 12 feet bahu dalam pada jalur utama selatan. Keuntungannya di sini adalah menambah lebar bahu dalam menjadi 12 feet, meningkatkan kecepatan lalu lintas, meningkatkan respon emergensi. Kerugiannya adalah menambah biaya konstruksi, rekonstruksi dinding median sepanjang 4.000 feet ke timur, modifikasi jalan lokal menjadi jalan pelebaran, dan potensi biaya tambahan, yaitu sekitar 1,282 juta dolar. Bisa dilihat di sini, the calculation-nya itu dari description-nya ada clearing and grubbing, embankment, stabilization type B, best optional, and etc. di sini. Kemudian di sini ada quantity-nya, ada unit price, and extended amount. Jadi sekitar ini total dari hasilnya itu, 1,282 juta dolar. Ini adalah gambar rekomendasi desain nomor 13. Untuk NW 36 Street to NW 58 Street. Oke, selanjutnya itu kasus nomor 16. Pada pertemuan I-75 jalur utama harus diganti dengan 10-12 feet bahu dalam. Alternatifnya mengapa diganti? Karena mengganti kanal menjadi tipe culvert pada perubahan jalur utama di selatan ke arah barat untuk menambah bahu dalam dengan lebar 10-12 feet. Keuntungannya adalah menambah lebar bahu di semua arah sepanjang lalu lintas, meningkatkan operasi lalu lintas, dan meningkatkan kenyamanan berkendara karena bahu diperlebar. Kemudian kerugiannya adalah menambah biaya konstruksi, menambah waktu konstruksi, dan membutuhkan perawatan pada culvertnya itu. Sehingga potensi biaya tambahan sekitar kurang lebih 3,428 juta dolar. Ini adalah rincian dari biayanya. Kemudian adalah ini gambar rekomendasi desain nomor 16-nya. Di sini bisa kita lihat ada perimeter road, kemudian di sini ada kanal, kemudian ada rem from I-75, kemudian proposed manage lanes. Di sini adalah yang diajukan. Kemudian ini proposed manage lane juga untuk diajukan bahu dalam di sekitar sini.
sebelum ini dipisah oleh barrier mediannya. Oke, selanjutnya itu kasus nomor 19, yaitu di antara jalan 74 NW dan jalan Okeechobee diperlebar pada jalan utama selatan ke barat untuk menyediakan 12 feet bahu dalam dengan masuk jalur baru di jalan Okeechobee atau memberi tanah sebagai hak jalan. Alternatifnya adalah memperlebar 8 feet ke barat untuk meningkatkan bahu dalam menjadi 12 feet. Keuntungannya adalah menambah lebar bahu dari 4 menjadi 10 atau sampai 12 feet, mempersilahkan kendaraan bagi disabilitas tanpa mengganggu operasi jalan, dan yang ketiga memberikan kenyamanan lebih baik pada 12 feet daripada 4 feet. Kerugiannya adalah menambah biaya konstruksi dan menambah biaya pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi. Potensi biaya tambahan adalah 7,632 juta dolar dengan detail sebagai berikut. Mungkin sama ya dengan tadi sebelumnya, ini adalah penjelasan aja dari total construction. Nah, ini adalah gambar rekomendasi desainnya. Bisa dilihat pada jalur berikut, pada gambar berikut. Yaitu selanjutnya adalah kasus nomor 22, yaitu membuat perkerasan dengan tipe crown sepanjang 11 feet untuk menghindari penggilingan dan pelapisan ulang, serta menambah jalur utara ke 5 lebih jauh ke selatan. Alternatif Rackmill ini adalah mengubah lokasi jalan crown dan strip Jalan Nasional 826 di antara Jalan 7 NW dan 25 NW menjadi konfigurasi akhir pada proyek pengaturan jalan. Keuntungannya adalah mengurangi biaya pekerjaan ulang dan mengurangi opini negatif masyarakat terhadap konstruksi yang sia-sia. Kemudian kerugiannya adalah mengganti pekerjaan pada tahap 5 rencana, mengulang desain pada tahap kelima. Kemudian potensi biaya penyimpanan sebesar $940.000 dengan rincian sebagai berikut. Totalnya itu ada $940,416.000. Bisa dilihat sini ada miling 1 inch depth, friction force FC5, painting stripping 6 inch solid, dan seterusnya. Ini adalah gambar rekomendasi desain nomor 22. Posisi ini ya di 8V alternatif tipikalnya itu. Oke, dan yang terakhir adalah kasus nomor 23, yaitu menambah variabel batas kecepatan pada jalan umum. Alternatifnya adalah menyarankan batas kecepatan ke jalan umum sehingga mampu mengatur lalu lintas di jalan umum dengan lebih baik. Keuntungannya adalah meningkatkan operasi dan pengaturan arus lalu lintas, meningkatkan antisipasi kecepatan yang bervariasi, dan meningkatkan kecepatan normal. Kerugiannya adalah menambah biaya modal dan perawatan secara terus-menerus, konsep baru bagi persetujuan publik dan wilayah, potensi biaya tambahan 2-5 juta dolar dengan rincian sebagai berikut. Ini adalah rinciannya. Bisa dilihat sini 5,451 juta dolar. Ini ada description-nya, variable speed limit, science for structure. Kemudian ini adalah unit price-nya, ada quantity-nya, dan extended amount-nya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.